Katanya sih pernikahan itu adalah momen paling bahagia dalam hidup seorang wanita. Tapi pernikahanku ini cuma ada ejekan. Udah setengah jam acara mulai, kok keluarga Huo belum datang? Jangan-jangan mau batalin nikah. Keluarga Huo itu orang terkaya di kota Haicheng. Kalau bukan karena tuan muda Huo jadi bodoh tahun lalu dan ada perjanjian nikah sama keluarga Shen, mana mungkin dia bisa dapat untung? Licik. Mama memang pintar. Kalau tidak, yang nikah sama si bodoh itu hari ini bisa jadi aku. Putri kesayanganku, mana pantas sama si bodoh? Tentu saja si manis ini yang cocok sama si bodoh itu. Pasangan yang serasi. Bahkan memalukan. Yungxi bilang, meskipun tuan muda pertama Huo itu bodoh, dia akan tetap merawatnya seumur hidup. Tapi kakak punya bekas luka sebesar itu. Apa tidak akan menakuti tuan muda Huo? Kurasa. Tidak, dia telanjang di depan tuan muda Huo. Tuan muda Huo juga tidak akan bereaksi, kan? Tahan, Shen Yunxi. Kamu masih butuh kekuatan keluarga Huo untuk mengambil kembali grup Shen yang dibangun ibumu. Bubarkan saja secepatnya. Keluarga Huo tidak akan datang. Kasihan sekali. Bahkan orang bodoh pun tidak menginginkannya. Keluarga Huo tiba. Istriku, Pelan-pelan. Itu dia. Hei, bangun. Bertahan, wah. Aku akan menyelamatkanmu. Mungkinkah kebakaran besar itu yang membuatnya jadi bodoh? Sayang sekali wajah ini. Ternyata orang bodoh. Nenek, Anda sudah datang. Yunxi bisa menikah dengan keluarga Huo. Sungguh keberuntungannya. Mari kita mulai. Silakan duduk semuanya. Sekarang, silakan pengantin pria dan pengantin wanita bertukar cincin. Istriku, cantik sekali. Wanita secantik ini, bagaimana bisa jatuh ke tangan kakakku yang bodoh itu? Kalau sampai di ranjangku. Upacara selesai. Pengantin pria boleh mencium pengantin wanitamu. Apa si bodoh itu tahu cara mencium? Mencium saja tidak bisa. Lalu bagaimana dengan malam pertama? Yunxi, semangat. Ini baru permulaan. Kakak ipar. Mau kemana, kakak ipar? Apa kau tidak ingin merasakan rasanya menjadi seorang wanita? Tuan muda kedua, Huo, tolong jaga sikapmu. Si bodoh itu. Apa dia bisa memberimu itu? Kurang ajar. Berlagak suci. Kau menikah dengan keluarga Huo. Bukankah hanya demi harta keluarga Huo? Keluarga Huo ini, cepat atau lambat, akan jadi milikku. Lepaskan aku. Sudah kau selidiki. Shen Yunxi adalah nona sulung keluarga Shen. 5 tahun lalu, Nyonya Shen meninggal. Ibu tirinya naik tahta. Kehidupan Nona Shen jadi tidak mudah. Wanita ini menikahiku. Pasti ada tujuan lain. Terus, selidiki. Kamu menikah ke keluarga Huo kami. Bukankah itu demi harta keluarga Huo? Keluarga Huo ini, cepat atau lambat, akan jadi milikku. Lepaskan aku. Kakak ipar! Nenek bilang tidak boleh berkelahi. Kalian jangan berkelahi. Kami tidak berkelahi kok. Adik ini sedang membantumu menjaga kakak ipar. Ini istriku yang dinikahkan nenek untukku. Berani-beraninya merusak rencanaku. Hentikan. Ayah! Tidak apa-apa.
Dia istriku. Kamu tidak boleh menciumnya. Anak kurang ajar. Beraninya kamu pada kakak iparmu. Tidak sopan. Bagaimana keluarga Huo bisa punya anak durhaka sepertimu? Kembali sana, renungkan baik-baik. Sudah tahu aku bodoh masih mau menikahiku. Shen Yongxi, sebenarnya apa tujuanmu? Istriku, pulang. Baik, tak kusangka. Penyelamatku adalah kau. Dasar bodoh. Hampir saja merusak rencanaku. Ayah, bukankah kebakaran itu sudah membuatnya jadi orang bodoh? Apa yang perlu kita khawatirkan? Grup Huo masih di tangan nenekmu. Kalau nenek tahu kau menindas Huo Qingzhen, posisi presdir jangan harap kau bisa mendapatkannya. Nenek kan tidak melihat. Aku tahu. Aku akan lebih hati-hati. Awalnya aku ingin memanfaatkan keluarga Huo, tapi sekarang, kecuali Huo Jingchen bisa pulih normal. Ada apa? Panas. Istriku, Masih sakit? istriku tidak sakit. Panas sekali. Kalian memang seperti ini merawat tuan muda ya? Bukankah dia cuma orang bodoh? Bahkan pelayan pun berani begini. Huo Jingchen di keluarga Huo pasti sengsara sekali. Istriku, mandi-mandi. Ah, Lihat saja sampai kapan kamu bisa pura-pura. bagaimanapun juga, dia itu tubuh pria dewasa. Dia kan masih berjiwa anak-anak. Apa yang kupikirkan sih? Istriku, lepas-lepas. Mandi-mandi. Oh, oke. Dia tidak akan. Mau melepas lagi kan? Maaf ya. Kamu mandi sendiri saja. Prezir Huo, kasus kebakaran itu sudah ada petunjuknya. Tapi petunjuknya sepertinya mengarah ke internal keluarga Huo. Apa? Sudah lama aku berpura-pura. Dalang dibalik semua ini seharusnya sudah lengah. Terus selidiki untukku. Baik. Shen Yunxi. Apa yang kamu pikirkan sih? Dia kan masih berjiwa anak-anak. Ah. Kenapa rambutmu belum dikeringkan? Sudah keluar saja. Sini, aku keringkan rambutmu. Kenapa jantungku berdetak secepat ini? Nenek, Nenek. Sudah menikah ke keluarga Huo? Kenapa masih panggil nenek? Nenek. Terima kasih sudah merawatnya. Tidak, sudah kewajibanku. Kartu ini tanpa batas. Suka apa saja, langsung beli saja. Tidak perlu, tidak perlu. Aduh, sudah menikah ke keluarga Huo kita? Tidak boleh membuatmu menderita. Ya kan? Nanti kalau kamu suka apa saja, bilang saja ke nenek. Tidak kusangka nenek ini. Orangnya baik juga. Ambil saja. Terima kasih, nenek. hanya dengan beberapa kata, nenek sudah senang. Benar-benar tidak sederhana. Setelah jalan-jalan sebentar, kita pulang ya. Ajo. Jangan minum terlalu banyak, nanti sakit perut lagi. Wah, bukankah ini kakakku yang menikah dengan si bodoh itu? Kakak, kamu jadi pengasuh si bodoh itu. Lumayan bertanggung jawab juga. Kalau suatu hari nanti keluarga Huo membuangmu, datang saja ke rumahku jadi pengasuh. Demi Qingqing. Aku akan memberimu 5.000 sebulan.
Nona Tang begitu baik hati. Kenapa tidak berterima kasih padanya? Shen Qingqin, apa kamu benar-benar lupa kenapa aku menikah dengan keluarga Huo? Dia tidak akan menceritakan soal pernikahan pengganti, kan? Tidak. Aku tidak boleh membiarkannya bicara. Benar-benar tidak tahu diri. Ayo kita pergi. Jangan pedulikan dia. Biarkan saja dia dan suaminya yang bodoh itu hidup selamanya. Lalu punya anak yang bodoh juga. Kamu cari mati ya? Dia itu tuan muda pertama Huo. Pikirkan baik-baik. Wah, sekarang kamu tahu cara membela suamimu yang bodoh itu. Ayo kita pergi. Istriku. Aku akan membawamu ke Ayo Pergi. Mulai dari Shen Qingqing. Dia tahu yang sebenarnya. Ya, Presdir Huo, ada satu hal lagi. Para pemegang saham menekan nenek. Nenek berjanji, siapapun yang mendapatkan proyek kerja sama grup Vio, dia akan menjadi Presdir grup Huo. Kalian siapa? Mau apa? Nona muda kedua Shen, ikut kami. Ibu, aku sangat merindukanmu. Grup Shen yang kau dirikan telah direbut oleh keluarga itu. Shen Yunxi adalah nona muda pertama keluarga Shen. 5 tahun lalu, Nyonya Shen meninggal dunia. Ibu tiri naik tahta. Kehidupan Nona Shen jadi tidak mudah. Aku sudah mencoba menghubungi para pemegang saham, tapi mereka merasa aku tidak punya kekuasaan. Istriku. Tidur. Apa aku membangunkanmu? Jangan menangis. Terima kasih sudah menemaniku saat aku paling sedih. Mana ponselku? Kakak ipar. Mencari ini. Kembalikan padaku. Tentu saja ponselnya bisa dikembalikan pada kakak ipar. Asalkan kakak ipar. Kalau malam ini aku tidak melihat kakak ipar, maka di ponsel ini, foto ibumu bisa-bisa hilang semua. Nanti masuk dan langsung lumpuhkan dia. Presdir Huo, Nyonya pergi ke hotel dan bertemu Huo Yufan. Dia terhadap sepupuku ini, kok malah mengejarnya? Menurutku, Nyonya bukan orang seperti itu. Shen Qingqing bilang, keluarga Shen memaksa Nyonya untuk menikahinya. Mungkinkah? Dia benar-benar dipaksa menikah ke keluarga Huo. Presdir Huo, apa Anda mau melihat Nyonya? Tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan. Hari ini, tuan muda ini harus merasakan. Bagaimana rasanya dirimu? Kalau kamu memberiku anak, mungkin kamu bisa mewarisi harta keluarga Huo. Mimpi. Tenang saja. Dia juga tidak tahu. Apakah kamu perawan atau tidak? Huo Yufan, kalau kamu berani menyentuhku, aku pasti akan memberitahu nenek. Hari ini aku akan menyentuhmu. Memangnya kenapa? Hah! Jing Chen. Tolong aku! Kamu masih berharap si bodoh itu akan menyelamatkanmu ya? Sekarang, lebih baik kamu memohon padaku. Siapa tahu nanti aku bisa membuatmu merasa sangat nikmat. Sangat nikmat. Siapa itu? Bukan kamu siapa lagi. Berani-beraninya memukul tuan muda ini. Terima kasih. Wanita bodoh, membuat dirimu jadi begini. Kamu tahu siapa aku? Kakekmu ini? Kamu mau apa? Pergi! Kamu tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Suaranya familiar sekali. Ponselku? Mana ponselku? Foto ibu masih ada. Apa dia mengambilnya untuk ponselku? Sudah selarut ini. Jing Chen pasti masih menungguku untuk menidurkannya ya. Kenapa tidak diangkat?
Halo? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa aku terlalu banyak berpikir? Terima kasih. Kamu sebenarnya siapa? Orang terakhir yang melihat wajahku sudah dilempar ke buaya. Sekarang kamu tahu takut. Mana ada orang sepertimu? Baru saja menyelamatkan orang, lalu menakut-nakuti. Lebih baik aku memujinya sekarang. Kamu mau apa? Aku sudah menikah. Apa yang bisa kuberikan padamu? Pasti lebih banyak dari yang bisa diberikan suamimu. Siapa yang peduli dengan uang recehmu itu? Jangan sok suci begitu. Nyonya muda Huo. Bagaimana kamu tahu aku dari keluarga Huo? Seluruh kota Haicheng. Tidak ada yang tidak kuketahui. Kamu menikah ke keluarga Huo, bukankah hanya demi uang? Ini cukup untuk membuatmu hidup nyaman seumur hidup. Asalkan kamu meninggalkan si bodoh itu. Si bodoh itu 1000 kali, bahkan 100 kali lebih baik dari kalian semua. Kamu mau apa? Apa kamu anjing? Bos, Huo Yufan, sudah. maaf, nanti saja aku. Berhenti. Kenapa lari? Aku tidak tahu kalau bos dan nyonya sedang begitu. Ayo pergi. Belum pergi juga. Mau menginap di sini. Apa dia marah? Presdir Huo terlalu cuek sih. Sudah tahu siapa yang menculikku? Orang itu sangat misterius. Aku tidak bisa melacaknya. Shen Yongxi. Kenapa dia ada di sini? Dia. Bagus, Shen Yongxi. Berani-beraninya kau menyuruh pria simpananmu menculikku. Sok suci. Padahal cuma wanita murahan. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Nyonya muda Huo, saran saya, pikirkan baik-baik. Hari ini aku sangat berterima kasih karena kau menyelamatkanku. Tapi, aku tidak akan meninggalkan Jing Chen. Siapa sebenarnya orang ini? Aneh sekali. Mulutnya tajam. Presdir Huo, Bukankah Anda bilang tidak akan menyelamatkan nyonya muda? Diam. Aku hanya tidak ingin dikhianati. Tapi barusan Anda malah... menggoda istri sendiri. Apa ini kesenangan orang kaya? Ngomong-ngomong, Presdir Huo, Guo Zhentian dan putranya akan segera mendapatkan proyek kerjasama grup Vio. Apa yang perlu saya lakukan? Sudah menemukan dalang di baliknya? Belum. Pihak sana terlalu berhati-hati. Menarik. Karena dia pandai bersembunyi, kalau begitu kita akan memancing ular keluar. Dari sarangnya. Maksud Anda? Berpura-pura bodoh? Sudah cukup lama. Syukurlah dia sudah tidur. Istriku! Sakit. Istriku. Sakit. Sakitnya hilang. Aku tidak sakit lagi. Kenapa kamu belum tidur? Gelap sekali. Menunggu istriku. Takut. Ternyata masih ada yang mengkhawatirkanku. Maaf ya, nanti aku pasti pulang lebih awal. Ayo ganti baju, nanti kita turun sarapan ya. Ganti baju, terus kita turun sarapan ya. Malu.
Aku udah lihat berkali-kali. Kamu malu kenapa? Cepat. Jangan dong. Oke, kamu ganti sendiri. Aku nggak lihat kok. Hampir. Saja ketahuan. Jingchen tidak mengizinkanku melihat. Apa karena... Kemarin Tuan Muda pertama Huo keluar. Nyonya, kemarin aku melihat Tuan Muda pertama Huo beristirahat. Dia selalu di kamar. Apa yang kupikirkan? Jingchen sudah gila lebih dari setahun. Bagaimana mungkin dia orang menyebalkan itu? Dasar sampah. Bahkan satu orang pun tidak bisa ditemukan. Jangan sampai aku menangkapmu. Kenapa wajahmu jadi kotor begini? Seperti kucing kecil. Ini semua karena kamu. Malah maksa aku buat menanam bunga. Kakak ipar. Wah, asik juga ya. Huo Yufan, kamu gila ya? Dasar jalang. Gara-gara kamu, aku dipukuli. Apa kamu pikir aku akan semudah itu melepaskanmu? Lepaskan! Jangan ganggu istriku. Kamu berani memukulku. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Untuk kembali normal. Istriku. Orang jahat. Kamu cari mati ya? Jingchen, Apa aku sekuat itu? Nenek! Kalau Jingqian sampai terjadi apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Nenek, aku benar-benar tidak sengaja. Dia. Dia selingkuh dari kakak. jelas-jelas kamu. Kamu masih berani memfitnah Yunsi. Yungsi, nenek tidak akan membiarkanmu yang teraniaya. Ma! Ada apa dengan Qingchen? Jingchen dia. Dokter, Tuan Huo mengalami benturan di belakang kepala. Dia koma. Kalian harus siap mental. Aduh, Si bodoh itu akan jadi vegetatif. mulai hari ini, kamu merenung di rumah. Tanpa izinku, Kamu tidak boleh keluar. Nenek, aku masih harus ke perusahaan. keluarga Huo Tanpa kamu, tetap bisa berjalan. Aduh, Ma. Kita pasti akan mencari dokter terbaik untuk mengobati Qingchen, ya? Anak tak terdidik, salah orang tua. Kamu renungkan baik-baik. Maafkan aku. Semua karena aku. Kamu jadi begini. Selain ibuku, hanya kamu dan nenek yang paling baik padaku. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Presiden Huo. Semuanya sesuai. Perintah Anda sudah dilaksanakan. Lalu, kapan Anda berencana kembali normal? 3 hari lagi. Ulang tahun grup Huo. Jingqian, Selain ibuku, hanya kau dan nenek yang paling baik padaku. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Kenapa kau menyelamatkanku? Apa kau benar-benar menyukai si bodoh sepertiku? Bukankah kemarin aku duduk di samping tempat tidur? Nyonya muda. Aku akan mengantar Anda untuk pemeriksaan. Aku? Bukankah Anda terluka kemarin? Bagaimana kau tahu? Tidak mungkin aku bilang Presdir Huo menelpon tengah malam untuk memberi perintah, kan? Apa Huo? Nenek Huo. Oh, Shen Yunsi. Kuharap kau akan menyukai kejutan besok. memang pantas grup Huo. Perayaan ulang tahunnya begitu megah. Aduh, setelah Huo Jingchen jadi bodoh, grup Huo juga tidak seperti dulu lagi. Mereka tidak tahu apa-apa. Si bodoh itu cuma beruntung aja. Setelah kita mengambil alih keluarga Huo. Diam kau. Aku sudah susah payah memohon agar kau dibebaskan. Jika kau membuat masalah lagi, Aku tidak akan memaafkanmu. Aku kan tidak salah bicara. Grup Vio bukankah sudah setuju untuk bekerja sama dengan kita?
Presdir Zhang sudah datang. Aduh, Direktur Huo, Direktur Huo. Wah, hari ini benar-benar ramai sekali ya. Entah perawat itu bisa merawatnya dengan baik atau tidak. Shen Yunxi, kau wanita murahan. Shen Yunxi, kau wanita murahan. Shen Qincin, berulah juga harus tahu tempat kan? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Aku akan membiarkanmu senang-senang beberapa hari lagi. Kau akan menjadi janda buangan keluarga Huo. Gila. Menyusup masuk tapi tidak tahu diri. Siapa yang menyusup masuk? Aku punya undangan. Oh, kenapa aku tidak tahu kalau namamu berubah jadi Wang Guifang? Bukan urusanmu. Lagi pula, tidak di rumah merawat suami si bodohmu itu? Apa kamu tidak takut dia mati ya? Beraninya kamu menyiramku. Lepaskan aku, dasar pembawa sial. Kamu mencelakai ibumu, sekarang kamu mau mencelakai si bodoh itu lagi. Jika aku mendengar kata-kata seperti itu lagi, lain kali bukan hanya satu tamparan saja. Shen Yongxi, tunggu saja pembalasanku. Dendam ini pasti akan kubalaskan. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian di tengah kesibukan Anda untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 Grup Huo. Di hari yang istimewa ini, Grup Huo akan menyampaikan kabar gembira kepada Anda semua. Grup Huo akan bekerja sama dengan Grup Vio untuk mencapai kerjasama strategis, membangun resort termewah dan paling bernilai komersial di kota Jiangzheng. Apakah kerjasama ini Diprakarsai oleh Direktur Huo. Nenek Huo Bolehkah saya bertanya apakah Direktur Huo akan menjadi presdir Grup Huo berikutnya? Setelah kedua belah pihak menandatangani kontrak, saya akan mengungkapkannya kepada Anda sekalian. Selanjutnya, mari kita sambut Presdir Zhang dari Grup Vio naik ke panggung. Direktur Huo. Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Grup Huo. Saya harap kita dalam kerjasama selanjutnya bisa bekerja sama dengan baik dan menciptakan kejayaan bersama. Jing Chen? Jing Chen. Bukankah itu tuan muda pertama keluarga Huo? Bukankah dia dibilang gila? Kenapa dia tidak terlihat seperti itu? Jing Chen, kamu sudah sadar. Selama ini, kamu sudah bekerja keras. Kamu sudah sembuh? Ya, Jing Chen, Nenek, aku sudah sadar. Jatuh ini membuatku kembali sadar. Bagus, bagus, bagus. sembuh itu bagus. Tuan muda pertama Huo yang gila selama setahun. Ternyata sudah sembuh. Ganteng sekali. Berwibawa sekali. Bukankah dokter bilang? Tidak ada kemungkinan untuk sembuh? Bagaimana ini? Kok tiba-tiba saja? Jing Chen, akhirnya kamu sadar juga. Sepertinya dokter yang kucari, kamu tidak membutuhkannya lagi ya. Paman kedua sudah bekerja keras. Sudah seharusnya. Aku ada urusan penting sekarang. Kamu istirahat dulu di sana ya. Dia yang seperti ini sangat asing. Tidak bodoh lagi. Lalu kenapa? Posisi Presdir Huo sudah lama jadi milik kami. Sudah di dalam genggaman. Presdir Zhang, mari kita lanjutkan penandatanganannya. Baik. Presdir Huo, sudah lama ku dengar namamu. Ku dengar Presdir Huo menghabiskan 5 tahun untuk menjadikan Grup Huo perusahaan terkemuka di seluruh negeri. Jangan dibahas lagi. Karena Presdir Huo sudah pulih sekarang, aku secara resmi mewakili Grup Vio mengajukan kerjasama dengan Presdir Zhang, Bukankah kamu sudah setuju? untuk bekerja sama dengan ayahku. Sebelum Presdir Huo pulih, Direktur Huo tentu saja adalah pilihan terbaik. Tapi sekarang, Kamu tidak menepati janji. Ini adalah acara ulang tahun Grup Huo. Apa ini tempatmu berbuat onar? Nenek, aku salah. Presdir Zhang, maafkan saya tidak becus mendidik anak. Tapi soal kerjasama ini, Direktur Huo sebaiknya fokus mendidik putranya dulu. anak durhaka. Nanti aku bereskan kau di rumah, pergi. Keluarga Huo tidak ramah.
membuat Presdir Jang menertawakan kami. Presdir Huo bercanda. Kalau begitu, soal kerjasama. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Baik-baik, semoga kerjasama kita menyenangkan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Ini baru dirinya yang sebenarnya ya. Setahun menjadi bodoh, hanyalah kecelakaan dalam hidupnya. Kalau begitu, baginya, apakah aku juga kecelakaan? Nyonya terus menatapku seperti itu. Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Kalau begitu, bisakah Nyonya menari denganku? Wajah ini terlalu mempesona. Imut! Berani-beraninya merebut priaku. Bu, Wo Jingchen itu tidak bodoh. Apa? Aku melihatnya sendiri di perayaan ulang tahun grup Huo yang kulihat. Wanita murahan itu terlalu beruntung. Bu, Beberapa waktu lalu, aku memotret wanita murahan itu. Pergi ke hotel dengan 2 pria. Bagus sekali. Biarkan keluarga Huo tahu. Kalau Shen Yongxi itu jalang murahan. Kalau begitu, aku bisa menggantikannya menikah ke keluarga Huo kan? Tentu saja. Putriku sangat cantik. Orang bodoh pun tahu harus memilih siapa. Dia sekarang adalah pria dewasa. Apa malam ini kita akan melakukannya? Tidak. Kamu mau kemana? Aku tidur di kamar tamu. Bukankah kita suami istri yang sah? Aku tidak sengaja kok. Sudah malam, cepat tidur saja. Aku belum siap. Tidur. Perlu persiapan apa? Bukankah kamu mau? Apa kamu mengharapkan sesuatu? Aduh, aku tidak kok. Menyebalkan sekali. Aku lebih suka Huo Jingchen yang bodoh itu. Kali ini aku maafkan kamu. Dasar sampah tidak berguna, bisanya cuma merusak. Ayah, mana ku tahu. Si bodoh itu bisa pulih normal lagi. Masih berani bicara? Kalau bukan karena kamu mendorongnya, apa dia bisa pulih normal? Lalu sekarang bagaimana? Grup Huo ini pasti akan kembali ke tangannya lagi. Aku bisa membuatnya gila. Sekarang juga aku bisa membunuhnya. Kali ini, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk hidup. Kamu masih berani tertawa? Pikirkan baik-baik perbuatanmu. Setelah nenekmu tidak marah lagi, baru keluar. Haya! Bagaimana istirahatmu semalam? Baik sekali. Baguslah. Jingchen sekarang sudah pulih normal. Kalian berdua harus berusaha keras. Memberiku cicit. Nenek, jangan terlalu khawatir. Kami berdua tahu apa yang kami lakukan. Kalian tahu apa? Hah? Kapan kepala batu sepertimu bisa mengerti? Kapan aku bisa menggendong cicit?
Sudah tidak pagi lagi. Aku pergi kerja dulu. Baru pertama kali melihatnya tidak tenang begitu. Sudah sebesar ini, masih malu-malu. Oh, Nenek, aku akan ambilkan sup untuk Nenek. Cuma punya anak kok, kenapa tegang sekali? Apa tuan muda pertama sakit sebelumnya dan memengaruhi hal itu? Oh, ternyata begitu. Kalau begitu, aku harus memikirkan cara. Nyonya, orang dari keluarga Shen sudah datang. Hua Jingchen baru saja pulih, mereka langsung datang. Mau bikin masalah apa lagi? Berapa orang yang datang? 3 orang. Apa boleh suruh mereka masuk sekarang? Jangan pedulikan mereka dulu. Baik, suka menunggu? Kalau begitu, akan kubiarkan kalian menunggu sepuasnya. Ayah, kenapa si Jalang itu belum keluar juga? Dia sengaja kan? Aku sama Cincing sih nunggu sebentar sih nggak apa-apa. Tapi, Anda kan ayah kandung Yunsi? Kok dia bisa malah membiarkan Anda menunggu juga? Nanti kalau aku masuk, pasti akan kupukul sampai mati dia. Aduh, sejak Yungsi menikah ke keluarga Huo, dia jadi nggak sepatu dan sepintar dulu. Iya, Ayah. Kalau aku yang menikah tetua Dahuo, pasti akan berbakti pada ayah. Gak kayak si kacang lupa kulitnya itu. Kamu yakin setelah hari ini Cincing bisa menikah ke keluarga Huo? Nyonya mempersilakan kalian masuk. Dasar wanita murahan. Lihat saja nanti bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Dasar wanita murahan ini membuat kita menunggu di luar begitu lama. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama saja dengan ibumu yang berumur pendek itu. Dasar anak haram, beraninya kamu menghina ibuku. Dasar anak durhaka, Cincing itu adikmu. Ibuku hanya punya 1 anak perempuan ini. Kamu. Ini keluarga Huo. Nona Shen, pikirkan baik-baik. Setelah Yungsi jadi nyonya muda Huo, dia jadi lebih berkuasa dari sebelumnya. Bahkan keluarga sendiri udah nggak dihormati lagi. Jangan senang dulu. Begitu keluarga Huo tahu kamu itu wanita murahan yang suka bersosialisasi, kamu bakal mati. Dasar mulut busuk. Orang yang nggak tahu bakal mengira kamu punya ibu, tapi nggak dididik. Kamu udah tidur sama 2 pria. Masih aja bilang bukan wanita murahan. Itu waktu itu. Sekarang baru takut. Kalau kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin masih bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kamu mau menyuruh siapa berlutut? Jing Chen. Kita bertemu lagi. Kapan aku pernah bertemu denganmu? Waktu itu, saat perayaan ulang tahun grup Huo. Nggak ingat. Presdir Huo, Cincing, aku sudah lama dengar Anda punya temperamen luar biasa dan adalah tulang punggung keluarga Huo. Mereka mengganggumu? Mereka mau menggangguku, tapi aku hajar balik. Dia memang tidak mau rugi. Presdir Huo, aku milik Yunsi. Keluarga Huo ini bukan tempat kalian berbuat onar. Pergi! Presdir Huo, Sen Yungsi di luar sana berselingkuh dengan pria lain. Tidak, aku tidak. Aku bisa jelaskan. Jangan mengelak. Kau itu wanita jalang yang tidak setia. Diam. Apakah dia akan percaya padaku? Ini. Aku dan Song Yan. Foto ini tidak boleh tersisa. Presdir Huo, kenapa kau menghapus fotonya? Foto apa? Presdir Huo, Cincing ini tidak ingin kau dibohongi. Dia benar-benar memikirkanmu dengan sepenuh hati. Betul, Presdir Huo. Cincing ini sangat mencintaimu. Sangat mencintaiku. Saat aku belum pulih, kenapa kau tidak datang mencariku? Itu karena... Siapa yang ribut-ribut di luar sana? Nenek. Siapa? Siapa yang berani menindas cucu menantuku di sini? Nyonya besar, Anda salah paham. Nyonya besar, meskipun aib keluarga tidak boleh disebarkan, tapi Yungsi pergi ke hotel dengan 2 pria. Aduh, kami benar-benar malu. Nenek, mereka memfitnahku. Nenek, sebenarnya mana buktinya? kenapa kalian melihatku? Tidak ada bukti, tapi kalian ingin memfitnah cucu menantuku. Sepertinya keluarga Shen hidupnya terlalu nyaman ya. Sepertinya
Sudah saatnya grup Shen diberi sedikit masalah. Benar. Presdir Huo benar sekali. Saya gagal mendidik putri saya. Saya akan memberinya pelajaran begitu pulang. Ayo, pergi. Nenek, terima kasih sudah mempercayaiku. Anak bodoh. Jika hal seperti ini terjadi lagi nanti, beritahu nenek saja. Nenek, melindungimu. Kalau soal terima kasih, Oh nenek, aku antar nenek kembali ke kamar dulu. Baik, baik, baik. dasar anak tak tahu diuntung ini. Tak kusangka, Huo Qingchen itu begitu tak tahu diri. Ayah, kenapa ayah memukul ibu? Hari ini dia sudah mempermalukan kita. Masih menikah dengan keluarga Huo. Besok grup Shen masih ada atau tidak saja tidak tahu. Ayah, ini semua salah Shen Yongxi, wanita murahan itu. Kalau bukan karena dia... Kau masih berani bicara? Shen Yongxi bisa merebut hati Huo Qingchen. Apa yang bisa kau lakukan? Aku. Ayah, tunggu kami. Ayah. Shen Yongxi. Aku tak akan memaafkanmu. Bagaimana aku harus menjelaskan pria di foto itu kepada Jing Chen? Bagaimana kalau langsung bilang saja? Bilang diculik oleh Huo Yufan, lalu diselamatkan orang lain. Tidak bisa. Kudengar pria sangat peduli dengan hal-hal seperti itu. Kalau dia marah, Bagaimana? Aku bisa memeluknya. jelas kamu yang jalan tanpa suara. Melamun begitu dalam. Jangan-jangan kamu memikirkan pria lain. Aku tidak. Kenapa kamu tidak menanyakan soal foto itu? Aku tidak mungkin bilang padamu kalau orang itu adalah aku, kan? Tidak bicara, benar-benar peduli. Waktu itu aku ditipu Huo Yufan ke hotel. Ada pria bertopeng yang menyelamatkanku. Tapi tidak terjadi apa-apa di antara kami. Aku percaya padamu. Pria di foto itu sangat berwibawa. Jelas sekali dia. Tidak. Dia itu bajingan. Kamu bilang dia bajingan. Dia narsis, sombong, dan merasa paling benar. Mengira punya sedikit uang kotor sudah hebat. Meskipun dia menyelamatkanku, tapi dia tetap sampah. Kamu bilang penyelamatmu si Jalang itu. Ada apa denganmu? Gak enak badan. Biarkan aku sendiri. Benar-benar gak tahu berterima kasih. Bicara soal pria lain, kenapa dia masih sedih? Awalnya aku ingin menstabilkan posisiku di keluarga Huo. Karena kalian buru-buru ingin mati, aku akan mengaburkannya. Ma, Grup Shen. aku pasti akan merebutnya kembali untukmu. Sudah selarut ini. Kenapa masih kerja? Sebentar lagi juga istirahat. Nenek, ada apa, Nek? Ini obat herbal yang nenek rebus untukmu. Minum selagi hangat. Ini. Nenek, aku baik-baik saja. Obatnya? Nggak usah deh. Ini nenek rebus 5 jam loh. Minum selagi hangat. Nenek pergi ya. Kamu istirahat yang cepat. Jangan terus-terusan lihat komputer. Nggak ada istrimu di komputer. Iya, Nenek. Kenapa wajahmu merah sekali? Panas banget. Aku panggil dokter. Kamu. Tunggu. Kita belum punya perasaan apa-apa. Apa ini tidak terlalu cepat? Maaf ya. Mau kemana? Mandi air dingin.
Aku tidak sengaja memelukmu kok. Ada apa? Huo Jingchen, tanganmu. Presidir Huo, Anda baik-baik saja? Begitu aku pulih, langsung ada yang tidak bisa diam. Sisakan satu yang hidup, sisanya bereskan. Baik. Presidir Huo, mereka semua sudah mati. Bersihkan semua jejaknya. Jangan sampai nenek tahu. Baik. Ayo. Kirim beberapa orang untuk menyelidiki. Berani sekali mereka mengirim pembunuh. Ambil kotak Petreka. Oke. Luka kecilku ini bukan apa-apa. Darah sebanyak ini masih dibilang luka kecil. Aku tidak menyangka melihat Presidir Huo takut pada istrinya. Nanti bisa pamer. Kenapa kamu sebodoh itu? Melindungiku dari pisau. Kamu? Bukankah kamu juga pernah menyelamatkanku sebelumnya? Jadi karena itu, apa yang kuharapkan? Tuan, misi gagal. Dasar sampah. Sudah kubiarkan kalian hidup selama ini, tapi kalian bahkan tidak bisa membunuh 2 orang. Lalu, sekarang bagaimana? Huo Jingchen sudah curiga. Tetap tenang dulu, tunggu waktu yang tepat. Baik. Beberapa proyek yang dibicarakan sebelumnya semuanya batal. Jika terus begini, Grup Shen benar-benar akan bangkrut. Semua gara-gara si Jalang Shen Yunxi itu. Kamu masih berani bicara? Kalau bukan karena kamu membuat masalah di keluarga Huo, apa Grup Shen akan jadi begini? Padahal waktu itu kamu yang paling mendukung. Begitu ada masalah, langsung menyalahkanku. Aku beritahu kalian. Kalau Grup Shen bangkrut, kalian semua akan kelaparan. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat ya. Untuk apa kamu kemari? Aku pulang ke rumahku sendiri. Apa aku perlu lapor pada orang luar sepertimu? Kamu! Ayah, kelihatannya hidupmu baik-baik saja akhir-akhir ini. Kau anak durhaka. Ayah! Shen Yanxi, beraninya kau begitu pada ayah. Kau. Pergi kau. Baiklah kalau begitu. Padahal aku tadinya mau membantu Grup Shen. Tapi kalau ayah tidak menginginkanku. Tunggu. Ayah tidak mengusirku lagi? Tadi aku cuma bicara karena emosi. Yang kau bilang tadi, bagaimana caranya membantu Grup Shen? Grup Huo sekarang punya proyek kerjasama senilai 100 juta. Aku berencana merekomendasikan keluarga Shen. Tuan, jangan dengarkan dia membual. Shen Yongxi, memangnya kau siapa? Kau bisa dapat kerjasama dari grup Huo? Kalian lupa sikap nenek dan Huo Jingchen padaku? Keluarga Huo memang menghargainya. Aduh, putriku sayang, memang berbakti ya. Ayah tidak sia-sia menyayangimu. Tapi, aku punya satu syarat. Hah? Aku bilang. Aku mau Grup Shen 40% sahamnya. Mimpi! Seleramu terlalu Besar, ya? Ayah harus memikirkannya baik-baik. Bekerja sama dengan keluarga Huo, Grup Shen tidak hanya bisa bangkit kembali, tapi juga menjadi perusahaan kelas 1 di kota Haicheng. Jika tidak bekerja sama, Grup Shen bisa tamat. Waktu ayah tidak banyak. Ayah harus mempertimbangkannya baik-baik ya. Tuan, jika dia mengambil saham sebanyak itu, Grup Shen akan tunduk padanya nanti. Betul, ayah. Grup Shen adalah jeripayahmu selama bertahun-tahun. Kalian punya cara lain apa untuk menyelamatkan Grup Shen? Tuan, bagaimana kalau kita gunakan kontrak sebagai umpan? Lalu kirim dia ke ranjang orang lain? Nanti kita cari paparazi, ambil beberapa foto panas. Nanti dia pasti akan menuruti kita. Betul, ayah. Ide ini bagus. Dengan begitu, ayah tidak perlu mengorbankan saham. Kalau kali ini gagal lagi, kalian tidak usah kembali.
Mana surat pengalihan saham yang kuminta? Minumlah air ini. Tidak perlu. Aku takut air ini tidak bersih. Aku tidak mau buang-buang waktu di sini. Kontraknya. Ini dia. Kau. Dasar jalang. Beraninya melawanku. Hei. Bawa dia ke hotel. Dalam 5 menit, aku ingin tahu keberadaan Shen Yunxi. Baik. Setelah malam ini, aku lihat bagaimana kau bisa sombong lagi. Wanita Presdir Huo. Aku penasaran, rasanya seperti apa? Kulitnya benar-benar halus dan lembut ya. Kau siapa? Sayang, kenapa setelah tidur semalaman kau jadi tidak mengenalku? Pergi! Pergi! Jangan rekam lagi, bodoh. Lihat baik-baik siapa aku. Nona Shen. Aduh. Jangan rekam, jangan rekam. Salah orang! Salah orang! Nona Shen, sekarang harus gimana? Shen Yinxi. Pasti kamu, si jalan kecil ini yang berulah. 1 jam yang lalu. Yunxi. Ye Honshu membiusku. Aku akan segera menyuruh orang membereskannya. Tunggu. Masalah ini, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Kenapa? Grup Shen adalah hasil kerja keras ibuku. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kembali grup Shen. Baiklah. Siapa? Kami staf hotel. Ada apa? Kami menyiapkan buah dan makanan ringan untuk setiap tamu VIP. Boleh saya masuk? Masuklah. Shen Yingxi. Pasti kamu, si jalang ini, yang berulah. Jangan menggonggong seperti anjing gila. Bukan aku yang memanggil paparazzi. Kamu sudah tahu dari awal. Aku akan membunuhmu. Kalian boleh memfitnah, tapi aku tidak boleh melawan, begitu. Apa aku menyuruh kalian pergi? Nona Shen, kami juga cuma disuruh. Ada sebab, ada akibat. Kamu mau balas dendam? Seharusnya cari keluarga Shen. Betul. Serahkan kartu memorinya. Nggak mau. Kalau gitu, aku akan bilang ke keluarga Huo. Ada yang merencanakan sesuatu pada nyonya muda mereka. Nona Shen, Anda orang yang berhati besar. Tolong lepaskan kami. Betul. Kalau tidak, kami akan mati mengenaskan. Kamu boleh pergi. Oke. Aku akan bilang ke papa mama, suruh mereka membunuhmu. Oja, menurutmu ayahku itu lebih menyayangimu atau lebih ingin mengusirmu dari keluarga Shen? Kakak, aku salah kakak. Demi hubungan kita sebagai saudara. Siapa yang saudaramu? Mau aku merahasiakannya? Bisa saja. Bantu aku dapatkan kontrak pengalihan saham. Mana mungkin aku bisa mendapatkannya? Itu masalahmu. Ku beri waktu 3 hari. Kalau tidak, aku akan membuat video ini tersebar di seluruh kota Haicheng. Seumur hidupmu, jangan harap bisa menikah dengan orang kaya. Aku akan membantumu. Baik, semoga beruntung. Pria itu. Maaf, aku nanti di... Berhenti! Kau kembali dulu. Jangan sampai Yunxi melihatmu. Baik. Apa yang bisa kuberikan padamu pasti lebih banyak dari yang suamimu berikan. Kau menikah dengan keluarga Huo, bukankah hanya demi uang?
Ternyata dia selama ini mempermainkanku. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Pesan tidak dibalas, pulang juga tidak bilang. Apa kau tidak tahu? Nenek akan mengkhawatirkanmu. Nenek sudah tidur. Kau ini perempuan, keluar malam-malam begini. Bagaimana kalau terjadi? Tidak perlu Presdir Huo khawatir. Sikap macam apa ini? Kau tidur di kamar lain. Apa? Aku cuma menegurmu sedikit. Kamu mau tidur terpisah denganku? Kamu nggak mau pergi kan? Kalau begitu, aku saja yang pergi. Tunggu di sini. Aku. Bagus. Bagus sekali. Menurutku keluarga Shen masih terlalu nyaman. Sekarang juga aku akan membuat masalah untuk mereka. Nenek. Tuan muda kedua sudah. Berlutut di luar selama 2 jam. Baik. Suruh dia masuk. Baik. Baik. Nenek! Aku tahu aku salah. Beberapa hari ini, aku terus menyalin sutra ketenangan. Bagus. Siapa yang menyuruhmu keluar? Kembali sana, lanjutkan introspeksimu. Sudah. Sudah. Ibu, Masalahmu dengan Presdir Zhang kali ini dimaafkan. Jika ada lain kali, aku tidak akan mengampunimu. Mengerti. Terima kasih, Nenek. pergi. Pak, gimana aktingku tadi? Jangan terlalu senang dulu. Sekarang aku tidak bisa bertindak. Kau awasi Huo Jingchen ini, awasi dia baik-baik. Mengerti. Hua Jingchen itu cuma orang kecil, kan? Beres! Bukankah kau bilang grup Shen pasti bisa diselamatkan kali ini? Kenapa semua bank di kota Haicheng memasukkan grup Shen ke dalam daftar hitam? Pak, lepaskan mama dulu. Kau memotret. Aku melihat preman masuk ke kamar Shen Yumsi. Lalu aku pergi. Pasti paparazi itu tidak bekerja dengan benar. Dasar tidak berguna. Aku beritahu kalian, kalau grup Shen bangkrut, akan kujual kalian untuk membayar utang. Bukankah kau pergi merekam video si manis itu? Aku. Sebenarnya ada apa? Ma, kali ini mama harus membantuku. Shen Yunxi si manis itu. Tenang saja. Mama pasti akan membantumu. Bu, aku sudah tidak bisa menunjukkan muka lagi sekarang. Bukankah dia menginginkan kontrak itu? Kalau begitu, berikan saja padanya. Maksudmu apa? Kamu ini. Aduh, Jingqian sudah pulang. Cepat. Ayo, cepat makan. Bacakan berita keuangan hari ini. Bukankah tadi pagi sudah dibaca? Oh, akhir-akhir ini terlalu sibuk. Ingatanku kurang bagus. Grup Huo dan Grup Vio, bacakan yang lain. Kemarin Grup Qin, Grup Shen, saham Grup Shen. Turun, siapa persento? Turun sebanyak itu? Kalau begitu, pasti ada orang sekarang yang akan menjual saham dengan harga murah. Selama kita segera mengakuisisinya sekarang. Tuan muda pertama. Aku tidak mengerti hal-hal ini. Biarkan mereka menindas cucu menantuku. Ini adalah karma. Nenek, aku sudah kenyang. Aku naik dulu ya. Oh, Baik. aduh bahuku. Ada apa denganmu? Cepat panggil Dokter Wang. Baik. Tunggu, Nenek, aku tidak apa-apa. Hanya saja, kasur semalam agak keras. Bukankah kasurmu itu dirancang khusus oleh desainer Italia itu? Mana mungkin tidak nyaman. Nanti bawakan 2 selimut ke kamar ya. Baik. Apa kau tidak merasa suasana hari ini agak aneh? Sepertinya mereka sedang perang dingin. Apa Jing Chen mengucapkan sesuatu yang salah sampai membuat Yungxi kita marah? Masalah ini. Aku harus turun tangan sendiri. Masalah grup Shen kau yang melakukannya. Tidak perlu terlalu terharu. Aku hanya tidak suka melihat mereka. Sekarang kau seharusnya sudah. Apa maksudnya ini? Bukankah kau bilang kamar tamu dingin? Letakkan di bawah, agar nyaman tidur. Apa kamu marah padaku? Mana berani aku marah sama Presdir Huo. Presdir Huo, istirahatlah lebih awal. Shen Yunxi, kamu mengada-ada juga. Harusnya ada batasnya, kan? Keluar. Kamu jangan menyesal. Pasti karena aku terlalu memanjakannya selama ini.
Nenek, jangan khawatir. Pintunya sudah terkunci rapat. Aku berlapang dada. Tidak akan mempermasalahkannya dengannya. Kamu datang tepat waktu. Aku juga mau mencarimu. Apa ini? Surat perjanjian cerai. Shen Yunxi, kamu mau bercerai denganku hanya karena masalah kecil ini? Bukankah ini hasil yang Presdir Huo inginkan? Yang kuinginkan? Presdir Huo tidak perlu lagi berakting di depanku. Shen Yunxi, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, oke? Baik. Kalau begitu, aku tanya padamu. Karena kamu mencurigaiku menikah ke keluarga Huo dengan niat tersembunyi, kenapa tidak mengatakannya? Bagaimana kamu tahu? Sengaja berpura-pura bodoh, lalu mempermainkanku dengan identitas pria bertopeng. Menyenangkan ya, Tuan Huo? Kamu. Mempermainkan aku habis-habisan. Apa itu belum cukup? Aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Cukup. Sampai di sini saja. Aku pura-pura bodoh. Itu untuk memancing keluar dalang di balik insiden pembunuhan setahun yang lalu. Kebakaran besar itu ternyata bukan kecelakaan? Aku jadi bodoh. Tapi ada orang yang mau menikah denganku. Bagaimana aku tidak mencurigaimu? Lalu, sekarang kamu tidak mencurigaiku lagi. Sekarang aku tahu. Kamu hanyalah orang yang berhati murni, si bodoh. Kamu. Aku tidak mengatakannya sebelumnya. Karena aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Dan aku takut kamu marah. Maafkan aku ya. Punggungmu itu luka bakar. Bagaimana bisa? Setahun yang lalu, aku menyelamatkan seseorang dari kebakaran besar. Kamu yang menyelamatkanku? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku sudah mencarimu lama sekali. Tidak penting, asalkan kamu baik-baik saja. Dasar bodoh. Ada berita. Trik yang sama. Kalian pikir aku akan tertipu lagi? Mau aku temani? Kalau begitu, bantu kamu. Ada hadiahnya apa? Kamu mau hadiah apa? Tunggu. Hei, Shen Yunxi, kontraknya sudah kuberikan padamu. Mana kartu memorinya? Untungnya. Jangan lupa, kamu sudah janji pada ayah. Kamu harus membantu grup Shen mendapatkan kontrak dari grup Huo. dia bahkan tidak memberiku kontrak. Kenapa aku harus membantunya? Jungxi, Jangan bicara begitu. grup Shen berkembang. Itu juga menguntungkanmu kan? Oh iya, kalau kamu tidak membantu, aku akan pulang dan bilang ke ayah. Kenapa kamu tertawa? Kontrak itu kamu curi. Ayah itu pemarah kalau dia tahu. Junsi, jangan menakut-nakuti adikmu. Kalian memulur waktuku di sini. Mau apa? Tentu saja. Apa yang aku ulur-ulur? Oh, begitu. Kalian lihat siapa yang datang. Apa? Ye Hongxiu, Shen Qingqing. Kalian diduga menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Pak polisi. Anda tidak salah orang kan? Kami ini warga negara yang taat hukum. Betul, kami tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Kamu. Orang ini. Kalian seharusnya tidak asing kan? Aku sama sekali tidak kenal. Nyonya Shen. Jelas-jelas Anda yang memberiku uang. Memintaku menunggu nyonya keluarga Huo di sini. Lalu menabraknya sampai mati. Jangan asal bicara. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Pak polisi, aku tidak bohong. Aku punya buktinya. Ikut kami ke kantor polisi. Aku tidak mau dipenjara. Shen Hidong, Ye Hongxiu, dan Shen Qingqing sudah menerima hukuman yang setimpal. Selanjutnya, giliran. Akhir-akhir ini, bagaimana pengawasannya? Dia menjaganya sangat ketat, seperti benteng. Tidak ada celah sama sekali. Dasar bodoh. Apa kau tidak bisa menyerang dari tempat lain? Maksudnya? Ho Jingchen,
Bukankah dia peduli pada Shen Yunxi? Jika sesuatu terjadi pada Shen Yunxi, dia pasti tidak akan bisa lari. Ah? Ayah memang pintar ya. Aku akan segera mengawasi Shen Yunxi itu. Singkirkan pikiran kotor itu. Aku menyuruhmu menyerang dari keluarga Shen. Keluarga bobrok seperti itu. Apa yang bagus untuk diawasi sih? Dengar-dengar, Shen Yunxi dan keluarganya tidak akur. Mungkin saja kita bisa memanfaatkannya. Shen tua ya, semua pemegang saham lain sudah menjual saham mereka. Kalau begini terus, Kita berdua juga. Kalian berdua tenang saja. Aku sudah menghubungi Prestir Wang dari properti Greenland. Dia akan berinvestasi. Ayah sudah mengelola grup Shen bertahun-tahun, kok masih polos begitu sih? Mau apa kamu kesini? Kalau aku tidak datang, bukankah ayah akan menyerahkan grup Shen kepada properti Greenland? Omong kosong apa ini? Prestir Wang sudah setuju. Presdir Wang selalu mementingkan keuntungan. Kali ini dia bisa sebaik itu? Ada benarnya. Prestir Wang tidak pernah beramal. Pasti ada maksud lain. Mungkin saja. Dia ingin mengambil alih grup Shen. Jangan menyebarkan desas-desus di sini. Pergi dari sini. Yang seharusnya pergi itu kamu kan? Maksudmu? Aku memegang 51% saham grup Shen. Artinya, mulai sekarang aku adalah pengelola grup Shen. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kalau ayah tidak percaya, bisa tanya pengacara. Ayo, usir orang-orang yang tidak berkepentingan ini keluar. Anak durhaka. Dua pemegang saham tidak perlu khawatir, karena aku sudah mengambil alih grup Shen, tentu saja aku tidak akan membiarkannya bangkrut. kamu tidak pernah mengelola perusahaan. Bagaimana kami bisa percaya padamu? Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Lihat apa? Sakit sekali. Laporan keuangan grup Shen ini. Coba kalau tahu dari dulu, aku tidak akan menyombongkan diri di depan para direktur. Sekarang bagaimana aku menutupi lubang ini? Bukankah ini mudah diselesaikan? Bagaimana menyelesaikannya? Sepertinya tidak semudah itu juga. Hanya saja. Bagaimana menyelesaikannya? Apa ya? Sudah ingat? Baiklah. Kamu kumpulkan dulu semua sumber daya perusahaan. Kumpulkan. Lalu urutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Akhirnya selesai juga. Sudah 3 jam aku mengajarimu. Sudah waktunya bayar uang sekolah kan? Apa? Aku pergi kerja dulu. Yunxi, Yunxi! Kenapa kamu datang? Demi tahun-tahun aku membesarkanmu. Biarkan aku kembali ke grup Shen ya. Saat kamu memaksa ibuku meninggal dan membiarkan si Jalang itu naik pangkat, kenapa kamu tidak bicara soal perasaan? Kamu begitu kejam. Apa kamu tega melihatku terlunta-lunta di jalanan? Itu salahmu sendiri. Berhenti, jangan pergi. Lepaskan, kamu lepaskan. tidak apa-apa. Presdir Huo. Pergi sana. Kenapa kamu kembali? Mengambil dokumen. Nanti kalau ketemu orang seperti ini, langsung saja suruh satpam mengusirnya. Anak durhaka. Seharusnya saat melahirkanmu dulu, aku mencekikmu sampai mati. Maaf. Aku akan menegakkan tempat sampah itu. Kamu Shen Jidong? Kamu Shen Jidong? Bos kami mengundangmu. Naik mobil. Siapa bosnya? Naik saja, nanti kamu tahu. Eyo. Mau kemana? Ayo! Dasar Jalang. Kamu menghancurkan keluargaku dan merebut segalanya dariku. Aku tidak akan melepaskanmu. Anda punya selera yang bagus sekali. Ini adalah harta karun toko kami. Bisa menghilangkan bencana dan mengusir kejahatan. Harganya 10 juta. Bagus. Memang sangat cocok. Nenek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini adalah ketulusan hati nenek. Kalau kamu tidak menerimanya, nenek bisa marah. Shin Yunxi, dasar wanita murahan.
Kenapa kamu keluar? Kalau bukan karena ibu menanggung semua kejahatan itu, semua ini salahmu. Apa aku menodongkan pisau ke lehermu, memaksamu menculikku? Kalau bukan karena kamu, Aku masih putri keluarga Shen. Kamu menghancurkan segalanya bagiku. benar-benar satu keluarga ya, sama-sama tidak tahu malu. Nona Shen, sampai pada titik ini hari ini, itu karena kamu mencari masalah sendiri. Nenek, jangan buang-buang napas dengannya. Dia sudah tidak tertolong lagi. Shen Yunxi. Kalau aku tidak bisa hidup tenang, kamu juga jangan harap bisa. Yunxi. Aku ingin kamu mati bersamaku. Cepat panggil ambulans. Tunggu, Nenek. Aku sepertinya tidak apa-apa. Mana mungkin? Pisau ini sudah menusuk. Dia yang menyelamatkanku. Syukurlah. Tidak mungkin. Bawa dia pergi. Shen Yongxi, Kenapa kamu tidak mati saja? Pergi. lepaskan aku. Berlutut. Kamu? Siapa? Ada apa ini? Beginikah cara kalian memperlakukan tamu kehormatanku? Itu kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Maaf ya. Aku bisa membantumu merebut kembali grup Shen. Syaratnya? Apa? Sangat mudah. Asal kamu mendengarkanku, itu akan sangat mudah. Tabrakannya lumayan sakit. Pengawal bilang kamu terluka. Aku tidak apa-apa kok. Di mana lukanya? Coba kulihat. Tunggu dulu. Jangan-jangan kamu mau ambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dariku ya? Apa sih yang ada di pikiranmu setiap hari? Kamu itu istriku, mana bisa dibilang mengambil keuntungan? Ini jelas hak sahku. Aduh. Oh, iya. Bagaimana dengan Shen Qingqing? Sudah di penjara. Menurut penjaga, kondisinya agak tidak beres. Besok ajak aku menemuinya ya. Baik. Terima kasih atas restu semuanya. Aku adalah Nona Sulung keluarga Shen. Dia ini. Hina. Sepertinya begitu. Kamu mau apakan dia? Mulai sekarang, semua milik keluarga Shen akan jadi milikku. Shen Qingqing. Apa kamu masih ingat siapa aku? Kamu. Aku ingat. Kamu itu si Jalang Shen Yongxi. Tapi bukannya kamu sudah mati? Tenang saja. Aku akan hidup dengan baik. Melihat kalian mendapatkan hukuman yang pantas. Pergi, pergi. Jauh-jauh dariku. Pergi. Semuanya pergi. Pasti kau. Kau yang menyuruh mereka datang. Akan kubunuh kau. Kalau sudah gila, pergi saja ke rumah sakit jiwa. Kerusakan yang kalian sebabkan pada ibuku, aku akan membuat kalian membayar sedikit demi sedikit. Ayo pergi. Akulah Nona Sulung keluarga Shen. Mulai sekarang, semua yang ada di keluarga Shen adalah milikku. Tidak kusangka, dia ternyata orang seperti itu. Pura-puranya bagus. Dasar tak tahu berterima kasih. Kalian bicara apa sih? Jika aku mendengar lagi kalian di sini menggosip sembarangan, langsung keluar dari keluarga Huo. Ada apa, Nenek? Tidak apa-apa. Nenek, Qingqian tidak mengizinkanku memberitahumu. Ayahmu kemarin, saat diwawancarai wartawan, Mengatakan beberapa hal yang tidak enak didengar. Shen Jidong. Kamu, demi kembali ke grup Shen, benar-benar melakukan segala cara ya? Presdir Huo sudah datang. Halo, Presdir Huo. Mau bilang apa? Langsung saja.
Istri Presdir Huo sekarang jadi sasaran semua orang. Membuat saham grup Huo kita jatuh sampai 50%. Masalah ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Presdir Huo, grup Huo bukan milik Anda sendiri. Anda harus bertanggung jawab kepada semua pemegang saham. Jadi, kau ingin Mendorong Shen Yunxi keluar dan memisahkan diri dari grup Huo. seorang wanita saja bisa memengaruhi grup Huo? Sepertinya perusahaan ini memang sudah waktunya membersihkan beberapa sampah. Aku melakukan ini demi grup Huo. Sudah. Tidak perlu karena orang luar merusak keharmonisan kita. Qingchen, aku tahu hubunganmu dengan keponakan iparmu baik dan perasaan kalian juga sangat bagus. Tapi, demi grup Huo, pikirkanlah lebih matang lagi ya, benar kan? Hah? Jika dia keras kepala, lebih baik segera mundur dari jabatan Presdir. Agar tidak memengaruhi fondasi keluarga Huo selama puluhan tahun. Betul. Jabatan Presdir tidak bisa sembarangan. Aku setuju. Jabatan Presdir, terserah kalian. Melawan aku, dia masih terlalu muda. Kau sudah pulang. Kerja terlalu lelah. Perlu mengisi ulang energi. Aku sudah tahu semuanya. Maaf ya, aku sudah merepotkanmu. Tidak boleh bicara begitu. Nanti aku jadi pengangguran. Harus bergantung pada istriku. Presdir Huo, ternyata ada yang menyuruh Shen Jidong. Memang benar, akunya mendapat sejumlah besar uang Yang tidak jelas asalnya. Terus, selidiki. Baik. Sepertinya Shen Jidong tidak mengincarku. Kenapa kau bilang begitu? Lihat ya, sekilas dia menyerangku. Tapi yang akhirnya mundur itu kamu. Berarti tujuan orang ini adalah kamu. Lumayan pinter juga ya sekarang. Ini semua berkat ajaran Presdir Huo. Aku ada ide. Ide apa? Gimana? Lakukan saja seperti yang kamu bilang. Kakak ipar, Apa? mau kemana? Belum kapok juga. Hua Jingchen sudah lama bukan presdir lagi. Mending ikut aku saja. Aku sudah lama ingin mencicipi bibir kecilmu itu. Cuma itu-itu saja yang kamu bilang. Kamu gak bosan? Aku sudah muak mendengarnya. Kalau nggak pergi, aku akan bilang nenek. Kamu! Siapa? Huo Jingchen, kamu lagi? Apa kamu masih menganggap dirimu presdir Huo? Apa yang kamu lakukan? Jangan paksa aku bilang nenek. Bukan Presdir Huo pun, aku tetap bisa menghabisimu. Akan kulihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Mulai sekarang, barang kotor seperti ini jangan lakukan sendiri. Karena, Oh iya, bagaimana kabar Shen Jidong? tenang saja, dia pasti akan terpancing. Shen Yunxi, kau tidak menyangka suatu hari nanti kau akan memohon padaku untuk kembali ke grup Shen kan? Grup Shen sudah kau ambil kembali. Rumor-rumor di internet itu bisa diklarifikasi sekarang kan? Bohong, mana ada yang kubilang tidak benar. Bukankah dulu kau yang mengusirku dari grup Shen dan membuatku kehilangan segalanya? Kalau bukan karena ibuku memberimu modal awal, bisakah kau membangun grup Shen? Kau menikmati keuntungan yang diberikan ibuku padamu. Lalu di luar sana kau memelihara wanita lain. Dan akhirnya membuat ibuku meninggal. Diam. Kami adalah suami istri. Miliknya adalah milikku. Kalau bukan karena bertemu wanita licik sepertimu, ibuku tidak akan berakhir seperti ini. Dulu bukan dia harus membongkar perselingkuhanku. Aku juga tidak akan membiarkan Ye Hongxiu melakukannya sendiri. Jadi kau yang diam-diam menyetujuinya. Dasar kau, Jalang. Sudah. Jangan banyak bicara lagi. Sekarang, capkan tanganmu di sini dan serahkan semua saham kepadaku. Mimpi. Ini bukan terserah padamu. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan dia. Hei, Aku hampir lupa. Kau bukan lagi Presdir Huo.
Memangnya kau bisa apa padaku? Humph. Kau tertawa. Apa yang kau tertawakan? Shenji-do, kau benar-benar berpikir semuanya ada dalam kendalimu ya? Apa maksudmu? Sekarang tidak ada bukti kan? Lupa memberitahumu, ini bukan rekaman, tapi siaran langsung. Kau menjebakku. Song Yan, bawa dia ke kantor polisi. Baik, Cepat ikuti dia, lihat kemana dia pergi. Jangan sampai dia curiga. Mengerti. ada apa? Ayah, gawat. Cepat lihat berita. Masyarakat dipersilakan menghubungi 110 untuk Dasar sampah tak berguna. Bagaimana ini? Sekarang, opini publik berbalik total. Dewan direksi bahkan bilang akan memanggil Huo Jingchan kembali. Sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Dia tidak akan bisa bangkit lagi. Direktur Huo, gawat. Polisi sekarang memburuku di mana-mana. Tolong aku, ayah. Dasar sampah. Iya, aku sampah. Sampah. Aku tidak mau dipenjara. Berikan aku sejumlah uang. Aku akan cari cara kabur ke luar negeri. Kau masih berani minta uang padaku? Pergi dari sini. Direktur Huo, apa kau mau mencampakkan aku setelah aku tak berguna? Aku beritahu kau. Kalau kau tidak melindungiku, aku akan langsung memberitahu Huo Jingchen sekarang. Semua ini kau yang perintahkan. Beraninya kau. Orang yang tak punya apa-apa, tak takut pada siapapun. Direktur Huo, sebaiknya jangan cari masalah denganku. Hei, Direktur Huo, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Tapi, aku ini orangnya tidak sabaran. Kapan? Berapa lama rahasia ini bisa disimpan? Aku juga tidak tahu. Ayah, kau! Dia. Mati. Ah, Cari tempat, kubur dia. Bergeraklah. Ada kecelakaan di jalan. Saat ditemukan, dia sudah. Tidak apa-apa. itu balasan atas kejahatannya. Sayang sekali, kita belum bisa menangkap dalang di balik layar. Pasti ada cara lain. Kita pergi dulu. Biarkan Song Yan yang mengurus ini. Presiden Huo, Dia masih bernapas. Jingchen, sudah ada kabar dari rumah sakit? jangan khawatir. Begitu dia sadar, pihak rumah sakit akan langsung memberitahuku. Tuan muda pertama, 2 direktur grup Huo bilang ingin bertemu Anda. Tidak mau. Baik, Tunggu. Mereka mencarimu. Apa ingin kau kembali ke grup Huo? Kenapa tidak mau bertemu? Berani-beraninya mengganggu istriku. Masih berharap aku bersikap baik. Sudah menunggu 2 jam. Presdir Huo kenapa belum keluar juga? Kau memaksa Presdir Huo mundur. Dan merendahkan istrinya. Dia pasti marah. Tapi saat itu, grup Huo. Memang karena Shen Yunxi kan? Tapi Nyonya Muda tidak bersalah. Aku mana tahu? Masa iya aku harus minta maaf pada seorang wanita? Betul. Kita harus minta maaf pada Nyonya Muda. Asalkan dia membujuk suaminya. Tolong antarkan sesuatu ke kediaman Huo. Nyonya Muda, ini sedikit tanda perhatian dari kami. Aku tidak menerima hadiah tanpa alasan. Hadiah-hadiah ini kalian bawa saja kembali. Nyonya Muda. Kami salah paham padamu sebelumnya. Kami datang khusus untuk meminta maaf. Orang yang mencelakai Jingchen belum ditemukan. Sebaiknya jangan menambah musuh untuknya. Aku bisa mengerti. Bagaimanapun juga, kalian juga demi kebaikan keluarga Huo kan? Nyonya Muda memang sangat bijaksana. Hanya saja, grup Huo sekarang butuh Presdir Huo kembali untuk memimpin. Aku akan memberitahunya. Kalau begitu, terima kasih Nyonya Muda. Kamu terlalu mudah dibujuk ya. Memperbaiki hubungan itu tidak salah kan? Lagi pula suamiku sangat hebat. Tentu saja semua orang harus tahu. Kamu memanggilku apa barusan? Tidak memanggil apa-apa.
Panggil lagi sekali. Jangan. Baik. Aku akan bilang. Kamu. Ini masih siang. Nenek sendirian, benar-benar bosan. Sudah saatnya punya cicit untuk menemaninya. Aku tidak mati. Aku Tidak mati. Pasti kaget kan? Ya, kalian. Menyelamatkanku. Awalnya sih nggak mau nolong. Lagi pula, kamu kan banyak berbuat jahat. Sebenarnya siapa yang mau membunuhmu? Presdir Huo, mau tahu juga boleh. Tapi, kamu kasih aku 1 miliar yuan. Dan dengan aman, kirim aku ke luar negeri. Dasar anjing tidak bisa berubah. Kamu! Orang itu ternyata bekerja sama dengan orang bodoh seperti ini. Sepertinya dia benar-benar sudah putus asa. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Membunuh itu kejahatan. Tenang saja. Ini kan rumah sakit suamiku. Tidak akan ada yang tahu. Tolong, ada orang. Diam. Kamu mau apa? Menurutmu, kalau foto-foto ini tersebar, orang itu baik. Aku akan bicara. Jangan sampai. Kabar kalau aku masih hidup, sebarkan saja. Katakan, siapa dia sebenarnya? Huo Zhentian. Dia. Ternyata paman keduamu. Padahal dia dulu sangat melindungimu. Siapa yang bisa mencurigai orang yang tidak peduli pada ketenaran dan berwatak lembut? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Dia bisa bersembunyi begitu dalam. Pasti tidak mudah dihadapi. Orang yang paling tenang sekalipun, jika kehilangan sesuatu yang penting, pasti akan menunjukkan kelemahannya. Kamu ingin. Presdir Huo, proyek resor ini selalu aku yang mengurusnya. Kenapa tiba-tiba diganti orang? Proyek resor ini sudah hampir selesai. Tentu saja tidak butuh paman kedua lagi. Aku sudah mencurahkan begitu banyak tenaga. Kamu bilang ganti, ya ganti. Kamu menganggapku. Aku hanya khawatir orang yang mengambil alih tidak mengerti prosedurnya dan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Paman kedua tenang saja. Semua yang sudah paman lakukan, aku tahu semuanya. Mungkinkah dia sudah tahu tentang hal itu? Nanti saat pembagian hadiah, tentu saja aku tidak akan membiarkan paman rugi. Sudah kuduga, jejaknya sudah dihapus begitu bersih. Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Tapi ayah istriku baru-baru ini menghilang. Kata polisi, terakhir kali dia terlihat di dekat villa Anda. Bukankah aku sudah menghapus rekamannya? Bagaimana polisi bisa menyelidiki sampai ke sana? Ayah menantu keponakanku menghilang. Paman, Anda benar-benar tidak tahu. Aku. Bagaimana mungkin aku tahu? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Baguslah kalau begitu. Aku hampir mengira paman dan Senjidong bersekongkol untuk menjebakku. Bagaimana mungkin aku? Bersekongkol dengannya. Jingchen, sejak orang tuamu meninggal, aku sudah menganggapmu seperti anak kandungku sendiri. Siapa yang akan menyakitimu? Aku tidak mungkin mencelakaimu, benar kan? Tentu saja. Benar kan? Pasti ada yang sengaja mengadu domba hubungan kita, paman dan keponakan. Paman kedua, tenang saja. Aku tentu saja lebih mempercayai paman. Yungsi, makan yang banyak ya. Ada apa? Apa ada yang tidak enak badan? Tidak, mungkin masuk angin tadi malam. Sini, minum sup hangat ini. Hangatkan badanmu. Sini, hangatkan badanmu. Aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Tunggu. Nenek, Yunsi sudah begini. Kenapa nenek masih... Jangan terburu-buru. Menurutku, Yunsi hamil. Benarkah? Cepat, panggil dokter Wang. Baik. Selamat, Presdir Huo, Nyonya muda, hamil. Bayinya sudah 6 minggu, janinnya sangat sehat. Aduh, bagus sekali. Akhirnya aku bisa menggendong cicitku. Aduh. Kalau begitu, apa yang perlu kuperhatikan? Apa yang tidak boleh dimakan, tidak boleh dipakai? Bagaimana cara merawatnya? Oh,
Dan, Aku akan membuat daftar. Nanti ikuti saja persyaratannya. Baik. terima kasih banyak. Terima kasih, Presdir Huo. Bayinya baru 6 minggu. Apa yang bisa dia dengar? Sudah sebesar ini pertama kalinya aku melihatnya bertingkah seperti anak kecil. Nenek. Lagi pula, ini kan pertama kalinya dia jadi ayah. Wajar kalau dia sedikit gugup. Lihatlah istrimu ini, betapa dia menyayangimu. Mulai sekarang, Kamu harus memperlakukan istrimu dengan baik ya. Aku nanti pasti akan menjaga kamu dan anak kita dengan baik. Ayah! What? Ho Jingchen sudah mengambil semua proyek keluarga kita. Dasar Ho Jingchen. Katanya kasihan padaku untuk mengurangi beban kerjaku. Padahal dia ingin melucuti kekuasaanku di grup Huo. Mungkinkah? Dia tahu apa yang sudah kita lakukan. Tapi beberapa waktu lalu dia menyebut Shen Jidong. Sepertinya dia sedang menguji. Lalu, bagaimana kita? Dia tidak akan melapor ke polisi, kan? Kenapa panik? Kita sudah membersihkan semua bukti. Ayah memang berpandangan jauh. Tapi, sekarang para direktur itu sudah memihak padanya. Dasar para penjilat. Bukan. Lalu sekarang dengan apa kita akan memperebutkan grup Huo dengannya? Apa yang tidak bisa kudapatkan, dia juga tidak akan bisa mendapatkannya. Kemarilah. Mengerti? Saya akan segera mengurusnya. Suamiku, kamu sudah pulang. Ini semua apa? Ini semua adalah hadiah yang dibeli Presdir Huo untuk Nona. Kenapa ini semua baju? Lewat Ma, lihat yang bagus, jadi ku beli. Belum tahu dia laki-laki atau perempuan. Pasti sama sepertimu, gadis cantik. Kalau laki-laki, Kalau begitu, terserah, belikan dia baju apa saja. kalau anak itu tahu ayahnya sebegitu pilih kasih, pasti dia akan marah. Baik-baik ya, jangan menyusahkan istriku, ya. Dengar tidak? Ini apa? Buka dan lihat. Wah, Anak saja dapat hadiah, bagaimana mungkin istriku tidak dapat? bagus. Kamu sekarang makin jago merayu. Jujur saja, apa kamu diam-diam ikut kursus? Apa ini perlu dipelajari? Baik. Presdir Huo terlahir cerdas, pintar tanpa diajari. Di tempat lain, aku juga cepat mengerti. Mau coba tidak? Di tempat lain, aku juga cepat mengerti. Mau coba tidak? Aduh, kata dokter tidak boleh sembarangan. Terima kasih suamiku, aku sangat suka. Oh, ngomong-ngomong, grup Shen itu sudah kuserahkan pada Songyan untuk diurus. Nanti setelah kamu melahirkan, baru akan kuserahkan padamu. Suamiku, kenapa kamu begitu pandai mengatur? Siapa suruh aku suamimu? Presdir Huo, Huo Yufan, sedang menghubungi orang-orang dari grup Shengshe. Sepertinya kedua belah pihak mencapai kerjasama. Perlukah kita campur tangan? Proyek terbesar perusahaan akhir-akhir ini apa? Penawaran lahan di selatan kota. Karena paman keduaku begitu ingin kembali ke keluarga Huo. Kalau begitu, kita bantu saja dia. Presdir Huo, Anda dulu bersumpah akan mendapatkan lahan di selatan kota itu. Sekarang lahan itu sudah direbut oleh grup Senshi. Anda harus memberi penjelasan kepada semua orang, kan? Betul. Kami sudah mencurahkan. Banyak usaha untuk lahan ini. Tapi harga penawaran grup Senshi hanya lebih 10.000 dari kita. Ini terlalu banyak kejanggalan. Maksudnya apa? Anda bilang ada pengkhianat di perusahaan? Harga dasar penawaran ini hanya dia yang tahu. Betul. Maksud Anda Presdir Huo adalah pengkhianatnya? Kalian tidak perlu berdebat. Kali ini memang kelalaian saya. Lahan ini Berkaitan dengan perkembangan perusahaan 5 tahun ke depan. Anda hanya dengan kata kelalaian yang enteng. ingin mengelak tanggung jawab. Jingchen. Keluarga Huo selalu jelas dalam memberi penghargaan dan hukuman. Sebagai Presdir Huo, Anda seharusnya memberi contoh, kan? Jadi paman kedua merasa hukuman seperti apa yang pantas saya terima? Tidak kompeten.
tentu saja harus mundur dan menyerahkan jabatan kepada yang lebih mampu. Saya tidak setuju. Keluarga Huo menjadi perusahaan nomor 1 di kota Haicheng. Itu semua berkat Presdir Huo. Semua itu berkat dia. Maksudmu? Semua yang ada di sini. Hanya makan gaji buta dan tidak berguna? Memangnya bukan? Kenapa kamu di sini? Bukankah aku menyuruhmu menunggu di rumah dulu? Aku tidak bisa melihatmu diintimidasi orang lain, kan? Keponakan ipar, semua yang ada di sini adalah elit dan tulang punggung grup Huo. Bagaimana bisa kamu berbicara tidak sopan kepada mereka? Elit dan tulang punggung? Aku hanya melihat sekelompok orang yang suka menyalahkan. Apa yang kamu tahu, dasar wanita? Rambut panjang, wawasan pendek. Menurutku, Huo Jingchen terlalu memanjakanmu. Makanya kamu di sini. berbicara seenaknya. Saat Jingchen memimpin grup Huo menuju kejayaan, aku tidak melihat kalian bilang itu berkat dia. Sekarang hanya karena sebidang tanah, kalian buru-buru ingin menyalahkannya. Sungguh taktik yang bagus, membuang yang sudah tidak berguna dan melupakan jasa. Kamu, Atas dasar apa kamu bicara begitu? Sudah kuduga kalian akan bertanya. Ini adalah laporan keuangan grup Huo beberapa tahun terakhir. Selama Huo Jingchen menjabat, laba bersih perusahaan setiap tahunnya selalu meningkat tajam. Tapi dibandingkan tahun lalu dan sebelumnya, turun 50%. Kalau tidak salah, itu tahun Huo Jingchen sakit kan? Kata-kata keponakan ipar ini agak tidak adil ya. Dalam dunia bisnis, Mana ada? bisnis yang selalu untung. Paman kedua benar sekali. Kalau begitu, rugi sedikit di lahan ini bukankah juga normal? Memutarbalikan fakta. Memutarbalikan fakta kalau bukan karena Huo Jingchen. Yang sombong dan angkuh. Mana mungkin kita kehilangan lahan itu? Kudengar harga penawaran grup Xiangxi hanya lebih tinggi 10.000 dari grup Huo. Apa kalian benar-benar percaya ada kebetulan seperti itu? Kita sudah membahasnya. Harga dasar penawaran ini hanya suamimu yang tahu. Harga dasarnya memang dia yang tentukan. Tapi orang yang tahu harga dasar dan kau juga. Atau mungkin paman kedua. Menantu keponakan. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menyuruh orang mengusirmu. aku ingin lihat siapa yang berani. Jingchen, aku tahu kau menyayangi menantu keponakanmu, tapi di acara seserius ini, kau tidak bisa begitu saja membiarkan menantu keponakan ini bertindak semaunya dan memfitnah sembarangan. Apakah ini fitnah? Kalian semua lihat saja ponsel kalian. Ternyata dia. Dia yang membocorkan rahasia perusahaan. Ternyata maling teriak maling. Sungguh menjijikan. Mana mungkin? Video ini pasti editan. Kalian yang memfitnahku. Kata-kata ini, simpan saja untuk kau ceritakan pada polisi nanti. Ayah! Ayah harus menyelamatkanku, ayah. Anak durhaka. Berani-beraninya kau melakukan hal yang tidak tahu diri seperti ini. Jingchen, Ini semua karena paman kedua tidak becus mendidik anak. Aku benar-benar tidak menyangka dia berani membocorkan rahasia perusahaan. Dijual ke grup Xiangxi ya? Maksud paman kedua adalah, semua ini Huo Yufan yang melakukannya sendiri. Tentu saja. Memangnya ada orang lain? Benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati ya. Kejahatan yang kau lakukan bukan hanya ini. apa maksudmu? Hantu! Hantu! Huo Zhentian, kau pasti tidak menyangka aku masih hidup. Tidak mungkin. Jelas-jelas. Kalian. Kau yang memberitahunya. Sekarang baru tahu, sudah terlambat kan? Huo Zhentian, Huo Yufan. kalian dicurigai melakukan percobaan pembunuhan dan pelanggaran rahasia dagang. Ikut kami ke kantor polisi. Tunggu. Aku punya bukti yang bisa membuktikan masalah Shen Jidong tidak ada hubungannya denganku. Paman kedua. Polisi baru saja datang, dan kau sudah punya bukti. Bukankah ini terlalu kebetulan? Aku juga baru menemukannya belum lama ini. Awalnya aku berpikir, Setelah rapat dewan direksi selesai, akan menyerahkannya ke polisi. Tidak kusangka. Cih, jelas-jelas kau yang memukulku. Sekarang kau menyalahkan putramu. Shen Jidong, kalau kau memfitnah orang, harus ada buktinya kan? Kau bicara tanpa dasar. Kenapa polisi harus percaya padamu? Ayah. apa maksudmu? Ayahmu menyerahkan video pembunuhan dan pembuangan mayatmu kepada polisi. Apa kau tidak ada yang ingin dikatakan? Ayah! Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Aku ini putra kandungmu. Nak, Ayah sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Sekarang, saatnya kau membalas budi. Nak, ayah selalu mengajarimu sejak kecil. Kalau salah, harus diperbaiki. Kalau sudah berbuat salah, harus menerimanya. Hukuman. Anda benar-benar memanfaatkan saya. Si tidak berguna ini. Huo Yufan,
Ikut kami. Keponakan ipar, Anda lihat sendiri kan? Semua ini perbuatan Yufan sendiri. Tidak ada hubungannya. Dengan saya sama sekali. Tidak tahu malu. Jangan marah pada sampah seperti dia. Sekarang, sebagai Presdir Huo, saya secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat dari grup Huo. Sekarang, sebagai Presdir Huo, saya secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat dari grup Huo. Rapat hari ini berakhir di sini. Kenapa? Kalian masih mau lanjut? Oh, Ja. Di mana Senjidong? Jangan sampai dia kabur ya. Tentu saja, dia sudah pergi ke tempat yang seharusnya. Saya sudah tahu semua tentang rapat Dewan Direksi. Nenek, Ibu! Saya berdosa. Ada apa denganmu? Saya selalu mengajari Yufan anak ini. Seharusnya bersikap baik. Bersikap baiklah. Tidak kusangka dia menyembunyikannya dariku dan berkali-kali menyakiti Huo Qingchen. Ku dengar kau yang memberikan bukti kepada polisi. Benar. Beberapa waktu lalu, saat aku mengetahui perbuatannya, aku sudah menasihatinya dengan sabar. Dia malah menyuruhku untuk tidak menghalanginya. Kau pikir aku sudah pikun ya? Ibu, Anda. Apa maksud perkataan Anda? Anak seperti Yufan itu, dengan otaknya yang bodoh itu, bisakah dia melakukan begitu banyak hal tanpa ketahuan? Aku kira kau hanya sementara dibutakan oleh keuntungan. Selama kau benar-benar bertobat, aku masih bisa meringankan hukumanmu. Ibu, Aku. Harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Sentian, kau benar-benar mengecewakanku. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Huo. Ibu, Kau, pergi sana. Jangan senang dulu. Ibu, anakmu ini tidak berbakti. Nanti aku tidak bisa lagi berbakti padamu. Kau harus jaga kesehatanmu ya. Huo Qingchen, cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar. Nenek, Nenek baik-baik saja. Qingchen, Nenek minta maaf padamu. Kau sudah banyak menderita. Nenek tidak salah. Paman kedua sendiri yang terbutakan oleh keserakahan. Nenek, aku antar nenek kembali ke kamar untuk tidur ya. Baik. Nenek sudah tidur. Membiarkan paman keduamu pergi begitu saja. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Dia sekarang tidak punya apa-apa. Lagi pula, aku akan menyuruh orang mengawasinya. Bagus sekali. Semoga bayinya tumbuh sehat. Iya, akhirnya tinggal 2 bulan lagi. Apa? Karena dia, aku sudah lama menunggu. Aduh, ada orang lain di sini. Oh, sepertinya aku belum mengambil laporan pemeriksaanku. Kamu tunggu di sini. Aku akan mengambilnya. Kakak cantik, bolaku jatuh ke sana. Bisakah kakak membantuku mengambilnya? Tentu saja bisa. Ayo. Hati-hati ya. Shen Yunxi. Keponakan menantu akhirnya sadar. Ah, kamu. Mau ngapain? Keponakan menantu selalu pintar. Tidak bisa menebak apa yang ingin kulakukan. Huo Qingchen membuatku kehilangan segalanya dan mengirim putraku ke penjara. Menurutmu, apa yang akan kulakukan? Itu balasan yang pantas untukmu. Kalau bukan karena kamu terbutakan oleh keserakahan. Hah? Apa yang kamu tahu? Saat kakak masih hidup, dia selalu menekanku. Setelah dia meninggal, akhirnya aku bisa bebas. Kenapa sekarang giliran Huo Qingchen lagi? Apa kekuranganku dibanding mereka? Akulah pahlawan grup Huo. Di mata kalian, Hanya ada Huo katakan. Kenapa bisa begini? Kenapa? Dia sedang tidak stabil, aku tidak boleh memprovokasinya.
Kalau kamu tidak suka, kenapa tidak bilang pada nenek? Nenek? Di hatinya hanya ada kakak dan Huo Qingchen. Mana ada aku, putranya ini? Kamu salah. Nenek selalu menyayangimu. Menyayangiku? Dia malah mengusirku dari keluarga Huo. Menyayangiku? Dia membiarkanku hidup sengsara? Tapi setelah kamu meninggalkan keluarga Huo, nenek setiap hari mendoakanmu, melakukan ritual untukmu. Aku hanya mengambil kembali semua yang seharusnya jadi milikku. Apa salahku? Huo Zhentian, Presdir Huo, Jingchen, kau akhirnya datang. Jangan mendekat. Jika kau maju selangkah lagi, aku akan mendorongnya jatuh. jangan emosi dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Bukankah kau sangat sombong sebelumnya? Aku bisa melepaskan mereka, tapi kau harus menyerahkan grup Huo padaku. Baik, aku akan memberikannya padamu sekarang. Aku sudah mengumumkan pengunduran diriku. Sekarang kau bisa melepaskannya, kan? Oh ya? Huo Zhentian, kau membenciku. Jangan sakiti orang tak bersalah. Beraninya kau menawar denganku? Selama kau melepaskannya, aku akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Benarkah? Jika aku ingin kau mati. Jika aku mati, kau akan melepaskannya. Tentu saja. Qingchen, jangan percaya padanya. Dia membohongimu. kau menghancurkan rencanaku selama bertahun-tahun. Semuanya sia-sia. Mana mungkin aku membiarkanmu lolos semudah ini? Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Istri dan anakmu mati di depanmu. Huo Zhentian, Pikirkan baik-baik. Kalau kau membunuhnya, aku juga tidak akan membiarkanmu. hidup-hidup. Tapi kalau aku mati, Kau tidak akan punya. kekhawatiran lagi. Baik, aku setuju. Asal kau melompat, aku akan melepaskan ibu dan anak itu. Asal kau melompat, aku akan melepaskan ibu dan anak itu. Yunsi, aku pasti akan membuatmu pulang dengan selamat. Setelah kau mati, Jingchen, Kau tidak apa-apa. Dasar wanita murahan. Jangan bergerak. Huo Zhentian, Kau sudah kami kepung. Letakkan senjatamu. Anakku. Songyan, cepat panggil ambulans. baik. Aku sudah memanggilnya. Dokter kandungan terbaik. Kamu pasti akan baik-baik saja. Huo Jingchen, kalau aku mati, Jangan bicara omong kosong. Kalau kamu mati, aku akan berikan anak kita pada orang lain. Dengar tidak? Demi anak kita, kamu harus hidup dengan baik. Anggota keluarga tidak boleh masuk. suamiku sangat hebat. Tentu saja semua orang harus tahu. Kamu panggil aku apa tadi? Tidak panggil apa-apa. Baiklah, baiklah, aku akan bilang. Nanti aku pasti akan menjaga kamu dan anak kita. Ibu, Bagaimana Yungsi? Dia baru saja masuk ruang operasi. Tuhan memberkati. Semoga ibu dan anak selamat. Pasien melahirkan prematur dan pendarahan hebat. Butuh transfusi darah. Tapi stok darah golongan A di rumah sakit kami tidak cukup. Songyan, cepat minta darah dari rumah sakit terdekat. Cepat. Baik, baik, baik. Berapapun biayanya, pastikan istriku selamat. Aduh, Sudah selama ini di dalam. Kok belum keluar juga ya? Sudah lahir, sudah lahir. Bagaimana keadaan istriku? Tenang saja, ibu dan bayinya sehat. Kapan aku bisa melihat anakku? Tubuhmu masih terlalu lemah. Dokter bilang kamu tidak boleh banyak bergerak. Tapi anakku sudah seminggu di inkubator. Belum juga bertemu dengannya. Bayi pintar. Mama datang menjengukmu. Nenek, Nenek tahu kamu sangat merindukan anakmu. Nenek, apa nenek yakin yang keriput begini itu anakku? Anak kecil ini, bayi yang baru lahir, memang begitu kan? Waktu kamu kecil, bahkan tidak secantik bayi kita. Yungsi,
kali ini kamu sudah banyak menderita. Nanti setelah pulang, nenek akan merawatmu dengan baik ya. Istriku, terima kasih atas kerja kerasmu.